Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mama Lida. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang akses control list. Nah, seperti biasa saya akan buat dulu topologinya. Untuk topologinya kita pakai yang router 2811. Nah, kira-kira untuk topologinya itu seperti ini. Terus sekarang saya akan konfigurasikan dulu di switch 1 ke CLI enable conf t. Nah, di sini akan saya terangkan dulu, berarti dia terang ke router melalui interface FA0/1. Interface FA0/1 switch port mode terang. Terus di sini saya akan buat VLAN. Di sini kan ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10, 20 dan juga 30. Nah, kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, terus exit. Di sini saya akan masukkan interface yang terhubung ini ke VLAN-nya. Nah, ini visi 1 dan visi 2 kan VLAN-nya 10. Dia melalui interface FA0/2. Terus ini pasti 3. Kita buka dulu switch-nya. Ini exit dulu. Interface kita pakai interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode access, switch port mode terang, switch port access VLAN 10. Terus ini /4 dan 5. Ini exit dulu. Interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Nah, ini yang VLAN 30, 6 dan 7. Ini exit dulu. Masuk ke interface FA0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Terus kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini udah ada VLAN 10 sampai 30 dan interface-nya pun sudah masuk. Sekarang kita akan konfigurasikan di router satunya. Kita buka dulu. Nah, ini di bagian physical kalian bisa zoom in. Terus di sini tombol powernya kita matikan dulu. Di sini kalian ke bagian modus yang NM ini, yang TX. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Terus kita nyalakan lagi. Nah, terus kita ke bagian CLI. Nah, ini masih booting, kita bisa tunggu dulu. Nah, ini ketik N lalu enable conf t. Nah, di sini kita itu akan konfigurasikan dulu IP yang menuju ke switch. Berarti melalui interface FA0/1. Interface FA0/1. Terus untuk IP address-nya adalah ini 20.1. IP address 20.20.20.1 subnet mask-nya. Terus no shutdown. Nah, ini kita exit. Terus kita masukkan IP-nya di FA0/0 yang terhubung ke router 2. 0/0 IP address ini berarti pakai yang 10.1. 10.10.1 subnet mask-nya. Lalu no shutdown.
Nah, selanjutnya saya itu akan membuat sub interface. Berarti kan ini kita membuat 3 VLAN, yaitu 10, 20, 30. Nah, kita akan mengkonfigurasikan di router satunya. Nah, kita buat dulu sub interface-nya FA0/1. Ini pakai 0/1 karena ini terhubung ke switch. Terus titik 10 untuk VLAN 10. Terus ketik encapsulation.1q10. Ini juga untuk VLAN 10. Ini akan saya copy dulu. Ini kita hapus dulu. Nah, tulis di sini. Terus ketik IP address-nya. Ini berarti 10.1, 192, 168, 10.1 subnet masnya. Nah, kalau sudah, kita buat sub interface untuk VLAN 20, interface FA0/1 titik 20 encapsulation.1q20. Terus IP address-nya ini tinggal kita ganti aja menjadi 20.1. Terus kita exit, kita buat untuk VLAN 30 FA0/1 titik 30 encapsulation.1q30. Lalu IP address-nya. Nah, kalau sudah, kita akan pasang IP di PC-PC-nya. Berarti nanti untuk PC1, 3 dan 5 itu titiknya 2, karena satunya kan udah dipakai sama router. Terus yang PC 2, 4, dan 6 dia titiknya 3. Untuk gateway dia itu menyesuaikan, kalau yang ini berarti 10.1, ini 20.1, dan ini 30.1. Nah, kalau sudah, kita itu akan konfigurasikan juga di router 2-nya. Nah, seperti tadi kita zoom in, terus kita matikan dulu powernya. Terus ini ANM yang TX. Terus kita nyalakan lagi ke CLI. Ini kita tunggu sampai proses bootingnya itu selesai. Nah, ini ketik enable config. Nah, kita akan masukkan dulu IP address yang di sini FA0/0, interface FA0/0, IP address ini tadi 10.2. Lalu no shutdown. Kita exit, kita masuk ke sini yang interface FA0/1 yang terhubung ke switch. Interface FA0/1, IP-nya tadi 1.1, 192, 168, 1.1, lalu subnet masnya. No shutdown. Nah, untuk PC yang sini, ini kan kita pakai IP yang statik. Nah, untuk ini yang server di sini saya akan pakai IP yang DHCP. Ya, ini kita percepat dulu. Nah, ini kita keluar dulu, ketik IP DHCP pool. Di sini akan saya namai server. Lalu networknya 192.168.1.0 subnet masnya. Terus default routernya 192.168.1.1. Terus DNS servernya kita pakai yang DNS Google. Terus kita coba cek, oh ya, kita terang dulu di switchnya ke CLI enable config. Kita masuk dulu ke interface FA0/1.
interface FH0/1 switch port mode terang. Nah, sekarang kita akan lihat IP DHCP server 1 sampai 3-nya. Oh ya, ini belum berhasil karena kita itu ininya tadi masih orange. Sekarang kita coba lagi ke IP configuration. Ini ubah dari static lalu ke DHCP lagi. Nah, ini udah ada IP-nya. Yang ini 1.2. Terus kita coba lihat di server 2-nya, ke desktop, IP configuration, lalu DHCP. Ini 1.3. Terus kita coba lihat lagi di server 3-nya. Nah, di sini 1.4. Nah, sekarang kita itu akan konfigurasi yang dynamic OSPF-nya. Kita konfigurasi di router 1 dulu. Ini exit dulu, lalu ketik router OSPF. Di sini saya akan menggunakan 1, lalu kita ketikkan networknya. Untuk network di sini akan saya ketik dulu yang ini, yang 10.1, 10, 10, 10.0. Lalu kita tulis wildcardnya, karena ini slashnya 24, maka wildcardnya 0.0.0.255. Areanya saya akan pakai 0. Nah, kita ketik juga yang ini 20. Kita ketik juga yang VLAN 10, 20, dan 30-nya. Ini tinggal kita ganti aja menjadi 20.0. Terus ini ganti juga menjadi 30.0. Nah, kalau sudah, kita konfigurasikan juga di router 2-nya. Nah, ini exit dulu ke router OSPF 1. Di sini saya akan pakai 1 untuk tipe OSPF 1. Untuk angkanya sebenarnya bebas, nggak harus sama. Terus di sini ketikkan networknya. Di sini saya akan ketik network yang ini dulu, 10.2. 10, 10, 10.0, lalu wildcardnya 0.0.0.255, areanya 0. Nah, kita ketik juga yang 192.168.1.1. Oh ya, ini kita enter aja. 92.168.1.0. Nah, sekarang kita coba cek do show IP route. Nah, di sini udah ada ya yang di O ini IP dari VLAN 10, 20, dan 30-nya. Sekarang kita akan coba ping dari PC 1 ke server 1. Nah, untuk awal-awal emang fail, gagal. Kita coba lagi dari PC 1 ke server 1. Nah, dia sudah successful, berarti ini router yang ini dan router yang ini juga sudah tersambung dengan OSPF. Nah, untuk konfigurasi topologinya itu sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang ACL atau Access Control List. Nah, jadi ACL ini seperti firewall, fungsinya itu untuk memblokir dan mengizinkan paket yang dikirim. Nah, ACL sendiri itu ada 2, yaitu standar dan juga yang extended. Nah, di sini saya akan menggunakan yang standar. Kita akan buat VLAN 30 ini nggak bisa ping ke server, jadi nanti yang bisa ping itu cuman VLAN 10 sama 20-nya aja. Nah, kita buka dulu router 2-nya. Kita akan konfigurasi di router 2. Nah, ini exit dulu. Ketik access strip list tandanya. Nah, di sini karena kita mau pakai yang standar, kita pakai yang ini 1 sampai 99. Di sini akan saya ketik 1, terus tanda tanya. Di sini kan ada deny, permit, dan remark. Nah, kalau deny itu artinya memblokir, kalau permit itu artinya mengizinkan. Karena kita mau memblokir, jadi nanti kita itu akan menggunakan yang deny. Nah, ini ketik deny.
Terus tanda tanya lagi, di sini kan ada ABCD, any, dan juga host. Nah, maksud dari ABCD itu berarti kita akan memblokir satu network. Misalnya kita akan memblokir yang ini, VLAN 30. Nah, networknya kan 30.0. Berarti kita nanti akan mengetikkan networknya. Kalau any itu berarti kita memblokir semua. Berarti nanti VLAN 10, 20, dan 30 itu nggak bisa ping ke server. Kalau misalnya host, berarti kita itu memblokir satu PC. Misalnya PC 1 mau diblokir, jadi nggak bisa ping ke server 2. Nah, maka kita itu akan mengetikkan IP dari PC satunya. Karena kita mau memblokir yang network ini, yang VLAN 30, jadi kita ketikkan IP networknya 192.168.30.0 tanda tanya. Nah, di sini kita ketikkan juga wildcardnya 0.0.0.0.255. Nah, terus kita coba cek do show access list. Nah, di sini udah ada. Nah, sekarang kita akan konfigurasi in dan out-nya. Nah, tadi kan kita konfigurasi yang deny. Nah, deny itu kan yang blokir. Sekarang kita akan konfigurasikan yang diizinkan. Nah, ini kita ketik access strip list 1, karena ini tadi 1, terus kita pakai yang permit yang diizinkan, terus kita juga pakai yang ini, karena kan selain VLAN 3, VLAN 10, dan 20 kan diizinkan. Berarti kita ketik ini. Kita akan melakukan dua konfigurasi, yaitu yang diblokir dan juga yang diizinkan. Nah, jadi untuk konfigurasi tadi itu kita memblokir yang ini, konfigurasi ini kita itu memblokir VLAN 30-nya. Terus kita itu mengizinkan yang VLAN 10 dan 20-nya pakai konfigurasi yang permit ini. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasi direction control list. Maksudnya adalah kita itu mau memblokir paket dari VLAN 30 ke server, misalnya ini server 2, itu misalnya ping PC dari PC 6 ke server 2, mereka akan tersambung melalui router nih. Nah, nanti si PC 6 akan mengirimkan paketnya ke router, lalu router 1 akan mengirimkan ke router 2. Nah, di router 2 ini kita akan memilih di mana paketnya itu akan diblokir, misalnya di ini yang 011, berarti kan router itu ada dua port, yang 0/0 dan juga 0/1. Nah, misalnya kita itu akan memblokir di sini yang 0/1. Ini kita buka routernya, kita masuk dulu ke interface FA 0/1, terus ketik IP access strip group 1, kita pakai 1, lalu tanda tanya. Di sini kan ada in dan juga ada out. Nah, maksud dari ini itu adalah kita akan menerima paketnya. Kalau out itu berarti kita akan keluar atau memblokir paketnya. Nah, karena kita mau memblokir, jadi kita pakai yang out. Sekarang kita coba kirim paket dari VLAN 30 ke server. Misalnya dari PC 5 ke server 2. Nah, ini langsung failed. Sekarang kita coba ping dari PC 3 ke server 2. Nah, ini juga fail, tapi karena awalan, sekarang kita coba lagi dari PC 3 ke server 2. Nah, ini udah sukses, jadi hanya VLAN 30 saja yang nggak bisa ping ke server sini. Nah, tadi kan saya sedikit menyinggung tentang direction access control list. Nah, tadi kan kita itu outnya di yang ini, FA 0/1. Sekarang kita akan coba outnya itu di FA 0/0. Nah, sekarang akan saya konfigurasikan dulu ke router 2-nya. Ini kita masih di interface FA 0/1, kita hapus saja. Ini ketik no IP access group 1 out. Terus coba cek do show access strip list. Nah, ini kan masih ada ya yang deny. Walaupun ini masih ada, tetapi karena kita menghilangkan directionnya, nanti VLAN 30 itu bisa ping ke server. Nah, kita akan coba misalnya 6 ke 2. Nah, ini kan sudah langsung bisa. Sekarang kita akan coba konfigurasikan IP access
grup 1 out. Nah, kita akan coba kirim paket dari VLAN 30 ke router. Nah, PC 6 ke router 2. Nah, dia juga berhasil karena kan kita memblokirnya itu yang di FA0/1. Sekarang saya akan konfigurasi yang diblokirnya itu di FA0/0. Jadi nantinya PC 6 itu atau VLAN 30 nggak bisa ping ke router 2. Nah, ini kita exit dulu ke interface FA0/0. Terus ketik IP access group 1 in. Sekarang kita coba ping. Jadi dia gagal. Jadi dia itu si router 2 memblokir paketnya dari FA0/0. Jadi dari sini si VLAN 30 nggak bisa ping ke router 2 maupun nanti ping ke server-server yang terhubung ke router 2. Nah, dari tadi kan kita itu konfigurasi di router 2, nggak di router 1. Karena kita itu akan memblokir paket yang dikirim ke server satunya. Jadi nanti di sini itu di router 2-nya akan memblokir. Kalau misalnya diblokir di router 1, maka nanti router satunya itu yang nggak bisa ping ke VLAN 30-nya. Nah, sekarang kita akan coba. Ini saya akan hapus dulu konfigurasinya. Ini tinggal kita ketik no aja kayak tadi. Nah, terus sekarang kita masuk ke router satunya. Enable config. Nah, karena kita itu mau blokir VLAN 30, jadi kita itu akan masuk dulu ke interface yang terhubung ke VLAN 30. Interface FA0/1.30, karena ini VLAN 30. Terus kita ketik IP access strip group 1 in. Nah, nanti si router 1 itu nggak bisa ping ke yang VLAN 30-nya. Nah, terus di sini saya akan kembalikan aja, ketik no. Nah, terakhir kita itu akan membahas tentang sequence number ACL. Nah, kita itu akan membuat PC 2 itu nggak bisa ping ke server sini. Nah, kita konfigurasikan dulu di router 2-nya. Ini kita enable config. Nah, di sini kita ketik access strictly 1 deny karena kita mau memblokir. Kita lihat dulu IP PC 2. Nah, kita copy aja IP-nya. Terus kita tempel di router 2-nya. Nah, terus kita coba cek do show access strip list. Nah, di sini ini tuh terletak yang di 30. Sekarang kita coba ping PC 2 ke servernya. Saya akan coba ping dari PC 2 ke server 2 misalnya. Nah, ini tuh kan berhasil, padahal kita konfigurasinya itu kan yang deny, yang diblokir. Nah, kita coba lihat di ini akses listnya. Nah, kita bisa lihat di ini akses listnya, kalau ini tuh kan ada 10, 20, dan 30. Nah, ini tuh kan dibacanya dari atas lalu ke bawah. Nah, kalau misalnya 10 itu nggak cocok, karena kan kita itu konfigurasikan IP-nya itu ini yang 10.0, sedangkan ini 30.0. Jadi ini tuh nggak dipakai. Terus yang 20 itu kan permit any, berarti dia tuh mengizinkan semua. Nah, maka VLAN 10, 20, dan bahkan VLAN 10, 30, 10, 20, 30-nya bisa ping ke server. Meskipun tadi yang PC 2-nya itu dikonfigurasi kalau dia itu diblokir, tetapi kan di atasnya itu masih ada yang permit any. Nah, berarti kita tuh harus mengubah ininya 30 sequence number-nya tuh di bawah di bawahnya 20. Berarti nanti 30 ini akan diperkecil. Misalnya saya akan pakai 11. Jadi kan nanti dia itu berganti ke atas. Nah, untuk konfigurasinya kita ketikkan aja IP access list standar. Kita tanda tanya. Oh ya, di sini saya pakai satu aja. Terus ini kita hapus dulu yang nomor 30. Berarti kita menghapus yang ini. Terus kita akan tambahkan yang 11 karena kita mau blokir, berarti deny
host. Ini kita copy aja, pastekan aja. Kalau sudah kita enter, kita coba cek do show access list. Nah sekarang kan udah berganti, dia naik ke atas menjadi 11. Sekarang kita coba ping dari PC 2 ke server. Tadi server 2. Nah dia itu langsung failed, langsung diblokir. Berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!